daripada kunjungan Prabowo Gibran sendiri, bayangkan. Kenapa begitu? Karena mereka bagi-bagi tugas. Daerah-daerah yang lemah Prabowo-nya Jokowi masuk di situ. Nah, karena itu saya katakan pendekatan saintifik kita adalah 3 hal ini penting. 1, Apa itu? Liga Boykot Pemilu. Dia jangan pakai nama aku, saya nggak pakai. Karena dari awal kecurangan itu udah dimulai di situ tuh. Threshold 20%, lalu Jokowi mulai cawe-cawe, 3 periode, perpanjang segala macam. Betul, sampel harus identik dengan populasi. Dalilnya begitu. Exactly. Sekarang menentukan misalnya 13 juta precision itu, bisa nggak? Nggak bisa. Semata-mata oleh Undang-Undang 7 2017 nggak akan bisa masuk. Karena memang peristiwa hari ini unprecedented. Ini adalah pemilu terburuk yang kita punya. Makanya Undang-Undang 7 2017 itu nggak bisa menjangkau apa yang kita bicarakan hari ini. Kita harus kembalikan kepada konstitusi. Demokrasi bukan cuma angka. Demokrasi itu adalah kualitas kita dalam bernegara, dalam Republik Indonesia ini. Itu yang harus kita ingat, bukan angka. Oke. Silakan Pak Farid. Iya, Bang Aiman, kemarin kan kita sudah selesai atau menyelesaikan satu hajatan besar atau proses demokrasi yang sangat luar biasa besar dan beratnya yang sudah kita lalui bersama. Setelah itu persoalan ini menjadi sengketa. Akhirnya yang terjadi saat ini adalah bagaimana demokrasi bekerja. Demokrasi bekerja artinya daulat hukum saat ini mulai bekerja. Kemarin daulat rakyat sudah selesai, masyarakat sudah sampai ke TPS, menyampaikan hak konstitusionalnya, dan saat ini sudah bergeser kepada prinsip-prinsip daulat hukum atau demokrasi. Dengan persoalan ini kita geser ke Mahkamah Konstitusi, satu harapan sebenarnya yang secara filosofi adalah perdebatan jalanan kita bawa ke ruang perdebatan yang jauh lebih beradab, perdebatan yang jauh lebih bermartabat dengan segala dan segenap konsekuensi putusan nantinya seperti apa. Kami berharap sungguh dengan konstitusi nantinya pada tanggal 22 April ya 2024 ini itu mengakhiri dan menyudahi seluruh perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan ini. Persoalan status putusan 90, persoalan keabsahan cawapres, persoalan sirekap, persoalan bansos dan seterusnya itu harus definitif setelah pada saat putusan MK itu lahir. Karena kita punya prinsip dalam berhukum bahwa hukum atau sengketa itu ada akhirnya. Ya, jadi itu harus kita pegang secara bersama bahwa kita meyakini sungguh bahwa nanti putusan MK ini dapat diterima oleh semua pihak sebagaimana yang kita saksikan bersama setiap hari, setiap waktu peradilan berlangsung secara partisipatori. Semua pihak diperlakukan secara berimbang. Prinsip audi et alteram partem dibuka seluas-luasnya. Bang Refli juga hadirkan berbagai ahli dan seterusnya. Para segala macam menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya. Jadi kira-kira kelak nanti ketika putusan itu lahir harus semua pihak menerima dan kita bernegara dalam situasi yang kondusif untuk bagaimana membangun NKRI ini ke arah yang lebih baik. Mungkin demikian. Silakan Pak Putu. Bagi saya proses pemilu ini adalah proses berdemokrasi yang rutin akan terjadi sebagai bagian dari kita mengelola sirkulasi elit, proses regenerasi. Dan itu akan terus terjadi. Tapi pada persoalan-persoalan yang bersifat sekunder seperti itu, menurut saya yang menjadi paling penting dari seluruh proses kita berdemokrasi dan sirkulasi elit itu bagaimana kita memastikan tegaknya value negara bangsa Indonesia ini di atas fondasinya. Apa itu negara hukum? Hukum di atas segala-galanya. Bukan kemudian kekuasaan yang mengintervensi hukum. Ketika peradaban sebagai negara hukum ini bisa kita value, ini bisa betul-betul kita tegakkan, plus kemudian keteladanan dari elit menyangkut masalah etik, moralitas kepemimpinan, value ini bisa selalu kita hasilkan dalam 5 tahun, maka peradaban kita sebagai bangsa akan bergerak ke arah ke depan. Dan hari ini kita sedang dipertontonkan situasi dinamika yang mengaduk-aduk kewarasan kita dengan seluruh dinamika yang terjadi sekarang ini. Maka tugas berat kita memastikan value ini kita bisa temukan. Siapa yang mau jadi presiden, siapa yang jadi anggota DPR itu urusan nomor 2. Tapi bagaimana memastikan peradaban bangsa ini bergerak sebagai negara hukum yang kokoh, kuat, dengan keteladanan, dengan etik, moralitas yang tinggi yang ditunjukkan oleh semua pemimpinnya, itulah tanggung jawab berat kita. Kalau itu tidak bisa kita hasilkan, berdosa besar kita kepada para pemimpin bangsa di masa lalu, Soekarno-Hatta yang telah memberi keteladanan itu. Terima kasih.
No Rocky, no party. Silakan Mo Rocky. Boleh sambil pergi nih kalau Rocky. Silakan. Oke, cari akal dulu ya. Kita lihat satu era baru dalam Mahkamah Konstitusi. Ketika soal moral dihadirkan sebagai faktor yang dibaca dan didalilkan sebagai kehendak publik tuh. Kan kita berupaya untuk terus-menerus membawa masalah ini pada soal kuantitatif. Tapi kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi juga dibekali dengan satu imperatif yang namanya judicial activism itu. Kita datang ke Mahkamah Konstitusi bukan hanya dengan dalil judicial review yang sifatnya sangat teknis. Tapi di seluruh dunia, dari zaman Socrates, Mahkamah Konstitusi itu dibekali oleh prinsip judicial activism. Dia mesti aktif membongkar kasus itu. Bukan sekedar jadi loket kan. Filosofinya begitu tuh. Nah ini saya kira yang mulai jadi semacam kecemasan dari mereka yang berupaya untuk menyelundupkan kepentingan kekuasaan. Samar-samar saya melihat ada kecemasannya Hotman, cara bertanyanya mulai gugup. Saya melihat ada dilema moral dari saudara Yusri Ishak karena merasa bahwa sebetulnya memang ada yang salah di keputusan 90 itu. Saya kenal watak mereka tuh. Oke lah, tetapi kemudian ada variabel lain yang masuk menjadi gangguan kecil, yaitu Puan Maharani justru datang ke halal bihalal, buka puasa kubu 02, padahal pasukan dia lagi berkelahi di Mahkamah Konstitusi kan. Jadi lihat ini ada soal moral kan, mestinya Puan bilang enggak, saya enggak ke situ, nanti paling nggak ada berita yang buruk. Tapi oke lah, kita tahu itu bahwa justru kita lagi diuji. Apa bisa kita meniti Siratul Mustaqim ini sampai ke ujungnya? Itu soalnya. Yang kedua, kita ingat bahwa demokrasi itu betul kata Bibi, ini soal etik, soal deliberatif, bukan sekedar soal imperatif hukum itu. Kalau kita lihat apa tuh demokrasi? Demokrasi adalah di tempat Ani belajar disebutkan oleh Tocqueville misalnya, demokrasi is the habits of the heart. Kebiasaan dari dalam hati, bukan sekedar buku-buku the black letter of law itu. Kan itu yang namanya demokrasi itu. Ada kegembiraan, ada persahabatan. Jadi kita mulai melihat bagaimana demokrasi kita sebetulnya dituntun ke arah yang sangat teknis, yang sangat instrumental. Dan itu yang membahayakan demokrasi. Percakapan tidak bisa dihasilkan kalau semua didalilkan pergi pada sistem hukum. Semakin banyak hukum artinya semakin sedikit demokrasi itu. Itu trade off-nya tuh. Kalau saya bisa menyelesaikan hal tanpa harus pergi pada hukum, maka itu memungkinkan saya bersahabat sebagai sama warga negara. Tapi itu yang hilang di era Presiden Jokowi itu. Itu yang menyebabkan tadi Refli Harun menceritakan satu kisah kecil bahwa ada saksi ahli yang akhirnya harus minta izin pada ibunya tuh. Ini variabel apa yang ada dalam kepala manusia yang warga negara itu mesti minta izin pada wilayah privat, yaitu ibunya tuh. Dan ibunya bilang tidak boleh. Karena ibunya punya kecemasan melebihi ketakutan dari 01 dan 03 yang sedang diuji keberaniannya tuh. Jadi si ibu membaca bahwa ada bahaya di situ. Si ibu melarang anaknya tuh. Tetapi apakah dua ibu yang akan dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi besok Jumat, yaitu Ibu Sri Mulyani dan Ibu Risma, harus bertanya juga pada ibunya tuh. Itu soalnya. Saya bisa pastikan bahwa Ibu Sri Mulyani dan ibunya Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma dan ibunya Ibu Risma tidak akan punya ketakutan. Yang takut adalah seorang Bapak Presiden. Baik, terima kasih. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir demokrasi. Jika kemarin berkat putusan Paman Usman, sang keponakan melenggang dan pula menang, lalu apa yang bakal diputuskan 8 ya? 8 hakim Mahkamah Konstitusi. Saya Aiman Wicaksono, kita tunggu nanti 22 April, masih terlalu lama. Tapi yang pertama sebelum 22 April adalah Jumat nanti ada 4 menteri yang akan hadir. Seperti apa? Kita saksikan bersama berikutnya. Sampai jumpa di panggung rakyat bersuara berikutnya di iNews. Saya Aiman Wicaksono undur diri.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Di Papua pada tahun 2010 karena banyak kasus. Jadi di situ kejadian mungkin hari ini masih terjadi ya. Uang kemahalan. Jadi kalau orang mengangkut surat suara itu kan biasanya dari Jakarta dapat tambahan uang kemahalan itu. Itu dikorup semua ini. Berapa nilainya? Besar. Temuan inspektorat, oknum polisi, oknum tentara dapat bagian itu. Kalau total berapa semuanya itu? Di satu tempat itu Puluhan bisa sampai miliar? 2,5 miliar. 2,5 miliar. Hanya satu kabupaten. Karena Satu dia kan kabupaten. bergerak pakai pesawat. Ke sana segala macam untuk uang kemahalan itu dibagi-bagi. Ada juga karena kasus berpihak, kasus suara segala macam. Seingat saya waktu Dan itu dikorupsi 59. oleh berbagai KPU dan Itu temuan oknum. inspektorat KPU yang ke sana, Oke. yang ke Papua, yang kemudian melihat praktek-praktek kotor itulah. Jadi uang negara itu hilang semua, tidak digunakan. Belum lagi 60 anggota KPU dipecat. akhirnya waktu itu kita usulkan dipecat dan memang kemudian berganti, banyak yang berganti. Nah itu gara-gara itu kemudian marahlah mereka gitu, dikejar. Saya kesana kemarin sampai pakai panah itu. Saya langsung di exit dari Bandara Sentani keluar Papua. Begitu kita waktu itu berangkat ke Yaukimo, masih pada pesawat di Papua, cerita yang lain, bersama Kapolres tempat, naik pesawat yang isinya cuma 4 orang itu. Pesawat kita nggak bisa landing di bandara, pesawat kecil itu. Oh, di bawah masanya sudah bawa tombak segala macam, nggak jadi kita balik lagi. Nah, ini banyak cerita menarik soal itu. Tapi jangan dulu, biar yang lain dapat bagian bicara. Jadi saya mau tanya bahwa menjadi KPU itu pasti luar biasa. Bukan hanya soal Kalau kita suap, tapi bertanggung juga jawab, ancaman. maksud saya begini, kalau kita bertanggung jawab dengan tugas dan melindungi anak buah ada di depan, tidak cari aman, memang harus siap menerima resiko. Seperti di Bola Mungdo pakai helm polisi itu di batu berhamburan begitu. Pada waktu kita mau mengamankan KPU yang sudah mau digasak-gasak di situ sama massa begitu, kita ada di depan di panggung. Saya datang dari Jakarta untuk bereskan ini, Anda percaya, tapi massa sudah marah kan ditimpukin sama batu kita. Untungnya kita pakai pelindung, tapi akhirnya mereka bisa. Kalau kemudian mau jadi pejabat, aman-aman saja, mau dibawa, mau ribut, mau apa, kita nggak mau tahu ya fine gitu. Tapi kalau kita bertanggung jawab, ada di depan untuk menyelesaikan persoalan itu dulu. Yang sekarang agak beda kan, agak lain bahasanya. Karena anaknya presiden ikut kontestasi. Akankah ada perbedaan atau sama saja dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Sekarang aja memang sudah beda banget suasana kebatinannya pemilu ini hari. Karena karena kekuasaan ikut bermain dalam proses pemilu sekarang ini, diakui atau tidak, begitu kan, suasana kebatinan itu sangat terjadi. Terutama kalau kita mau jujur, saya pribadi kalau mau jujur kan triggernya di 90 itu sebetulnya. Putusan 90 MK. Iya, itu sebetulnya katakanlah lokomotif ledakan awalnya dari sana yang kemudian membuat semua jadi ikut terbakar. Kalau tidak ada proses itu, apa yang terjadi dengan 90 itu? Tidak hanya di luar kebakaran kok, kompornya sendiri meledak. Kalau kita bilang Mahkamah Konstitusi kompornya sendiri juga meledak, no? Ribut di dalam, akhirnya kita juga ikut kena cipratan api dari kompor yang meledak itu semua. Yang akhirnya, mohon maaf, kawan-kawan saya di Mambojol ini dalam tanda kutip sekarang kan sebetulnya korban gitu juga. KPU ini Oh iya, korban. salah satunya korban karena regulasi yang kacau ini kemudian mereka kan dihadapkan pada risiko-risiko yang hanya apakah karena tekanan segala macam serba salah. Coba tidak ada Kenapa katakan korban? Kan kalau seandainya mereka seperti Anda, kacamata kuda, jalankan, nggak ada masalah. Saya balik, kalau tidak ada kompor meledak di 90, apa mereka akan ikut kena api? Enggak toh. Nah, saya mau mengatakan bahwa mereka juga bagian dari korban. Teman-teman saya sekarang yang Mereka takut, maksud Anda? Ketakutan? tidak, maksud saya kalau Ada kekhawatiran. tidak, yang saya ingin katakan kalau tidak ada kasus itu, apakah mereka akan ribet? Tidak ribet toh. Karena tensi politiknya sangat tinggi. Tetapi begitu kasus ini kemudian pindah ke Imam Bonjol dan mereka kemudian harus jadi pemadam kebakaran, maka dinamika itu bergeser ke Imam Iya, Bonjol. inilah pertanyaan saya. Kenapa harus jadi pemadam kebakaran? Padahal kalau mereka melakukan sesuai dengan aturan kan bisa saja. Apa yang membuat Gesekan politiknya tinggi betul, Bu. gesekan politik? Iya, tidak Maksudnya, bisa ansi soal hukum ketika bicara urusan pemilu. misalnya, Ya kalau kita bicara soal misalnya dinamika yang terjadi ada di dalam sekarang ini, pasti kan kalkulasi politik juga ikut berhitung toh. Apakah risiko yang saya terima, apakah tekanan. Feeling saya dengan pengalaman saya selama ini, tekanan telepon segala macam yang luar biasa. tekanan telepon Ya, oleh pejabat, yang luar diakui atau biasa. tidak. Oke, itu
Itu intuisi Anda ya? Intuisi saya. Oke. Buka barangnya dong. Sorry nggak bisa. Sering aku merasa lelah, harus selalu ada buat ibu. Ibu kenapa, Bu? Nggak apa-apa kok. Padahal dulu, dia nggak pernah ada buat aku. Nat, tolong belikan ibu obat ya. Uangnya ibu pegang aja. Coba dibaca lagi bab 5-nya ya. Tapi sekarang aku tahu, itu karena ibu ingin memberi semua untukku. Nat, ibu minta maaf ya terus-terusan ngerepotin kamu. Aku yang minta maaf. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Saya menghimbau kepada semua orang yang mempunyai masalah pada tulang, persendian, sakit punggung, dan lutut. Telah menghabiskan banyak uang untuk perawatan, menggunakan banyak produk mahal, namun belum pulih. Setelah Anda memiliki susu biji Official Gold, Anda tidak perlu khawatir hal itu akan berulang hingga Anda tua. Ratusan pasien saya telah menggunakannya dan kembali ke kehidupan normal. Kembalikan uang Anda 10 kali lipat jika tidak berhasil. Produk ini tidak dimaniskan dengan gula kimia dan cocok untuk semua pengguna, termasuk penderita diabetes, tekanan darah, dan vegetarian. Rutin gunakan 2 gelas Official Gold setiap hari. Anda akan melihat hasil yang mengejutkan setelah 4 minggu. Masalah tulang dan persendian Anda akan hilang sama sekali.
Produk kaya akan nutrisi yang baik untuk tulang, sendi dan jantung. 3 bahan aktif utama UNIVESTIN plus MSM plus AQUAMINF membantu mendukung generasi tulang rawan sendi dan memulihkan kerusakan sendi dengan cepat, serta 21 vitamin dan mineral serta omega 3, 6, 9 membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan membatasi penyakit. Produk ini telah mendapat sertifikasi dari FDA atas efektivitasnya yang luar biasa dan sertifikat BPOM Indonesia, jadi yakinlah untuk menggunakannya. Perkenalkan, nama saya Desi, usia saya 51 tahun. Saya mengalami nyeri di sekitar leher, di bahu, di lengan, bahkan di sela-sela jari. Ini khususnya di pagi hari pada saat saya bangun tidur. Nah, setelah dipijat-pijat pun kadang-kadang masih ada untuk nyeri-nyerinya. Namun istilahnya tidak langsung hilang. Jadi ini tidak nyaman untuk aktivitas saya sehari-hari. Nah, kebetulan teman saya merekomendasikan Official Girl. Ini saya gunakan selama 1 bulan. Untuk konsumsi Official Girl ini, susunya ini mudah larut, tidak berbau jadi harum, rasanya tidak terlalu manis. Nah, ini hasilnya untuk nyeri saya berkurang setiap harinya. Bahkan saya bisa menjalankan aktivitas saya sehari-hari dengan nyaman. Nah, untuk Official Girl ini juga tidak ada efek samping, jadi aman untuk dikonsumsi. Dalam rangka ulang tahun perusahaan yang ke-15, Official Gold Dairy Group mengadakan promosi setengah harga. Combo beli 3 gratis 1. Beli 4 gratis 2 dan gratis ongkos kirim untuk semua combo di seluruh Indonesia. Kalau saya sih memang kalau cerita-cerita Pak Putu tadi menarik dan itu pasti sesuatu yang terjadi mungkin dalam pengalaman Pak Putu, tapi tidak ada hubungannya dengan Pilpres sekarang ini. Tidak ada. Yang tadi suara cerita-cerita ketika jadi anggota KPU. Oh iya, itu belakangan. Urusan belakangan. Tapi tadi saya tanyakan dan sebagainya. Apa yang membedakan? Tapi kalau dengan urusan yang tadi putusan MK 90 itu saya lihat sendiri Pak Mahfud bicara jauh sebelum ada putusan 90. Siapapun nanti yang menang pasti digugat di MK. Jadi ini urusan kalah, tidak terima kekalahan, lalu mencari-cari narasi untuk kemudian menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran. Lalu seakan-akan mengabaikan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi saya ini berlebihan. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran diloloskan. Kenapa? Ada alasan ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran. Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Karena pikirannya di debat itu gampang ini, anak kecil bisa kita kalahkan, kita makan habis-habis di waktu debat. Ternyata enggak juga. Justru dapat poin di situ Gibran. Ketika pemilu menang Prabowo 58% dibandingkan dengan 24% dan 16%. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai sekarang baru narasi lagi berubah. Bagaimana caranya? Narasi apa yang kita pakai untuk bisa menang di MK? Masuklah narasi bansos, masuk lagi narasi putusan MK 90. Nanti ada lagi macam-macam yang bagaimana mungkin kalahnya jauh sekali. Kalau kalah tipis orang bisa berpikir, tapi ini kalahnya terlalu jauh, kira-kira jadi 52 kali lipat. Yang terdekat itu 01 kan 24 dengan 58 kan lebih dari 2 kali lipat. Mungkin
dengan maju ke MK, pikirannya adalah kalau menang, artinya di balik putusan itu tidak mungkin. Atau kalau kita lihat ada beberapa goals yang akan dilakukan. Yang pertama, kalau bisa diskualifikasi, batalkan pemilu ulang. Itu kira-kira goal paling tinggi. Goal paling yang kedua agak sedikit lebih rendah, Gibran didiskualifikasi. Kemudian biarlah Pak Prabowo jadi presiden, nanti di MPR ada pemilihan wakil presiden oleh MPR. Ada yang lebih rendah lagi sedikit, pemilu dianggap harus diulang, tetapi dengan cara-cara tertentu, tidak ikut Pak Prabowo lagi, tidak ikut Gibran lagi, cuma berdua saja. Ini semua akal-akalan. Bagi saya, dan saya rasa sebagai besar publik, menganggap ini pemilu sudah selesai. Tapi bahwa mereka punya hak untuk menuntut di Mahkamah Konstitusi itu hak. Silakan dilakukan haknya. Cuma kalau kita bicara tentang alasan-alasan yang digunakan, narasi yang digunakan untuk memenangkan pemilihan umum ini dengan cara melalui MK, wah ini bagi saya itu tadi mengkhianati keinginan rakyat Indonesia untuk memilih presiden, dan mereka sudah memilih Prabowo Gibran, bukan yang lain, dan jauh sekali. Ada juga, saya rasa ada kemungkinan yang paling rendah dari kemungkinan itu adalah goals tujuan dalam ke MK ini adalah bagaimana caranya supaya pemilu 2 putaran. Tapi kalau pemilu 2 putaran, maka dia harus menurunkan suara Pak Prabowo Gibran menjadi 49,99. Mas Andi, mohon maaf, saya mau tanya. Jadi kalau sekarang Bung Refli, lalu kemudian tim 03 itu menggugat karena mereka merasa ada sesuatu, semua mereka hak. Tapi bisa jadi itu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap suara rakyat. Bukan tim 03 ya. Iya, bukan, saya nggak menunjuk Anda. Saya nggak menunjuk 03. Kemarin saya bilang Bung Refli dan tim 03, tapi saya nggak menunjuk Anda. Itu hak mereka yang ingin melakukan gugatan, tapi harus dengan bukti-bukti yang konkret. Di mana kecurangannya, berapa kecurangannya, sehingga bisa misalnya mau membuatnya jadi 2 putaran. Ya oke lah, bukan menang langsung, bukan diskualifikasi, yang paling rendah bikin 2 putaran. Bahkan dia harus menurunkan suara Pak Prabowo 49,99. Kira-kira karena sekarang 48, sekian, kira-kira cari 9% lah. 9% dari 1,5 juta. 1% 1,5 juta pemilih. Jadi kira-kira 9% kalau 1,5 juta 13-14%. 13-14 juta. Cari suara itu masih turun. Nah, kalau dia punya bukti-bukti bahwa karena ada kecurangan di sini jumlahnya sekian mempengaruhi terhadap suara Pak Prabowo, maka diturunkan lagi sekian di sini, di provinsi ini sekian, di total bisa dapat sekitar 13-14 juta, bisa dapat 2 putaran. Itulah bukti-bukti yang perlu kita dengar. Menurut Anda itu mustahil. Tapi dia tidak kelihatan dalam gugatan Mahkamah Konstitusi ini. Yang dibicarakan tentang bansos, pork barrel politics, apalagi bicara tentang putusan MK 90. Kalau putusan MK, kalau memang dianggap itu tidak melanggar konstitusi, walaupun sudah dibuat putusan oleh Mahkamah Konstitusi kan, sudah dan KPU juga menjalankannya, sudah ya boikot pemilu pada waktu itu. Jangan mau ikut pemilu dong. Jangan kalau sudah ikut pemilu, kalau kalah lalu kena protes. Coba kalau dia menang, entah 01, 03 menang waktu itu, dan Gibran tetap ikut dan dia menang, nggak ada protes-protes itu. Pasti nggak ada protes itu. Cuma karena kalah maka dia protes. Bang Andi, kalau 01, 03 menang, giliran Bang Andi yang akan ribut nanti. Barangkali kalau kita punya bukti-bukti dong. Ya, kalau ada bukti-bukti. Tapi kalau 13-14 juta tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Andi kira-kira gugat ke MK nggak kalau kalah? Kan menang. Nggak, misalnya. Kalau menang. Bukan Dia misalnya. mau menggugat yang 13-14, yang harus cari 13-14 juta itu. Jadi kalau Itu tadi itu mustahil. Mustahil. 13-14 juta mustahil. Mustahil. Di Bali aja kalah. Ya begitu. Di Bali aja kalah. Di DKI juga kalah. Nah memang 01 menang di Aceh dan Sumatera Barat.
terlalu jauh. Kalau beda-beda tipis, kita bisa cari misalnya sehingga butuh 500.000 suara, butuh 1 juta suara. Kalau perlu kita, misalnya kalau saya konsultan politik dari 01, 03, beda tipis sekali. Kalau perlu tiap-tiap kota suara dihitung ulang. Tapi kalau jumlahnya 13-14 juta, mau cari segitu, artinya mau cari 9% kali 1,5 juta. Mimpi kali. Mimpi kali. Bung Refli, mimpi kali. Gitu ya kurang ya, mimpi kali ya. Tes dulu. Jadi saya sengaja membiarkan Bang Andi Malarangke ngomong, ya kan? Oke. Karena saya mau mendengarkan ini ngomong apa sih ini orang ini. Jadi memang sengaja. Gini, banyak hal yang ingin saya garis bawahi ya. Ini kita nih frekuensinya tuh beda, ya frekuensinya beda. Tapi sebentar, saya mau tanya lu, itu tadi tiga kan benar kan? Yang pertama diskualifikasi keduanya, yang kedua Nanti diskualifikasi saya jelaskan. Gibran, Ini yang aja ketiga dia itu. nggak tahu, ya kan? Silakan. Tuntutannya nggak tahu, ya kan? Jangan potong dulu, Bang. Yang kita baca di media. Oke. Kira begitu. Oke. Tapi kalau Anda mau jelaskan lagi, Oke, saya silakan. jelaskan, Bang ya. Saya jelaskan secara baik-baik ya. Pertama, yang dimohonkan itu petitumnya itu adalah pertama adalah diskualifikasi calon 02 satu pasangan, baik Prabowo maupun Gibran Rakabuming Raka. Dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat ya, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Yusril bilang, nanti kalau pemilu ulang gimana, gue tidak ada kepastian dan lain sebagainya. Dia nggak ngerti apa antara pemilu ulang sama pemungutan suara ulang ya. Itu bedanya di mana? Ya beda lah. Lokal dan kalau nasional. pemilu itu satu rangkaian, Oke. ya kan? Sampai nanti pelantikan, itu pemilu. Pemilu. Tapi kalau pemungutan suara ulang ya nyoblos itu. Walaupun di seluruh Indonesia. Misalnya. Iyalah, seluruh Indonesia. Oke. Dan untuk cawapres saja misalnya begitu, tidak termasuk pileg. Tidak termasuk pileg dong. Kita sengketa pilpres ngapain kita bicara Oke. pileg gimana? Jadi PSU Pileg itu itu yang bedanya. nanti. Enggak, biar jelas ini, biar jelas. Pileg itu nanti setelah selesai pilpres di Iya, mahkamah iya. nanti ada pilegnya juga kan. Nah, yang kedua sebagai alternatif at least setidaknya adalah yang didiskualifikasi itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Kenapa Gibran? Karena ada alasan yang sifatnya pemenuhan syarat yang tidak terpenuhi, yaitu ketika dia mendaftar itu PKPU-nya belum berubah, syarat 40 tahun itu masih ada di PKPU, dan PKPU itu adalah sebuah tindakan administratif prosedur untuk mendaftar. Selengkapnya coba baca statement dari Yusril Ihza Mahendra, ya kan? Yusril dalam video yang beredar mengatakan bahwa putusan MK 90 itu kontroversial. Kalau kita lihat diktum yang putusan tersebut, concurring opinion dari dua hakim MK yang bernama Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik itu bukan concurring, tapi itu dissenting. Karena itu sebenarnya harusnya posisinya bukan 5-4, dia bilang posisinya 6-3 ini. Jadi kalau saya misalnya dapat putusan ini, saya sudah mengatakan, udahlah saya tidak gunakan keputusan ini, karena nanti juga akan dipermasalahkan. Di putusan Kan begitu. 90 ya? Iya. Oke. Tapi sekarang Yusril kan jadi ketua tim untuk 02. Tapi videonya kan beredar kan, kalau mau saya setel kan bisa nih hari ini nih. Sekarang ini kalau mau diperdengarkan bisa. Itu satu. Yang berikutnya adalah begini. Kita ini membuat yang namanya tim hukum tuh Bang, ya. Itu bukan kemarin sore, bukan ketika kalah lalu kemudian kita bikin tim hukum. Kita bikin tim hukum itu sudah setahun sebelumnya. Dan saya sudah wanti-wanti mereka, tolong siapkan gugatan. Tolong siapkan gugatan. Either Anda menang apapun Anda kalah, itu pasti akan ada gugatan. Kenapa? Karena kita sudah tahu pemilu ini pasti nggak karu-karuan. Karena Gibran sudah terlibat di dalamnya. Makanya saya katakan, misalnya kita bicara tentang survei, itu EF melakukan survei yang sangat menjelimet. Dia melakukan survei di setiap provinsi itu, kecuali di Papua. 4 di Papua dia tidak lakukan. Maka hasilnya itu Oktober itu baru 38% untuk Prabowo sebelum berpasangan dengan Gibran, sebelum dipasangkan dengan Gibran. Tetapi kita lihat coba,
Dari 38% ke 58% itu kurang dari 4 bulan. Kita kan bicara tentang logika. Kira-kira Anda kalau mau melonjak begitu, apa yang harus Anda lakukan? Oh, karena rakyat cinta sama Prabowo. Kalau cinta sama Prabowo sudah 90% dari awal dia. Ya kan? Tapi dia 38% sebelum Gibran nyalon. Begitu Gibran nyalon, bansos keluar semuanya, udah terjadi pelipatan. Tidak hanya bansos, Bang. Bansos, intimidasi, mobilisasi, semua itu satu paket, maka terjadilah angka. Dan kalau kita lihat misalnya Sirekap, aduh Allahu Akbar, Sirekap itu alat pandu kecurangan kita bilang. Tahu nggak berapa? Sebelum Hairul Anas ini bersaksi di MK, saya sudah interview dia. Yang namanya Sirekap itu ada 400.000 kali mungkin diubah. Perubahan-perubahannya itu. 400.000 kali? Iya. Programnya? Bukan, angka-angkanya itu 400.000 kali berubah. Dan yang paling lucu, yang paling tidak yang diakui oleh KPU, perubahan yang tidak cocok antara C hasil dengan mesin pemindaiannya itu 154.541 kali. Ya kan? Coba bayangkan. Dan ketika perubahan itu dilakukan, itu tidak berubah persentasenya yang 58%. Anda tahu kapan persentase 58% itu dikonfirmasi dan tidak pernah berubah? 1 jam setelah dibuka, sejak quick count? Itu cepat? Sejak tanggal 14 Februari itu. Beberapa jam saja. Dan itu nggak pernah berubah. Tunggu dulu, Bang. Saya kan belum motong. Tidak pernah berubah sampai kemudian Sirekap itu almarhum. Almarhum dalam 80% saja. Tapi 58% itu tidak berubah. Dan confirm dengan yang manualnya. Berapa tadi diperbaikinya? 400.000 kali padahal? Iya. 400.000 kali? 400.000 kali. Dari tanggal 14 Februari sampai almarhum. Sampai tanggal pengumuman itu? Iya. 20 Jadi Maret, ada perbaikan, bukan perbaikan, maksudnya perubahan-perubahan itu, perubahan angka itu. Nah, coba bayangkan. Termasuk Hairul juga mengatakan, kalau kita lihat Sirekap, perbedaan suara antara paslon dengan Sirekap, itu lebih besar suara paslon itu 30 juta kali. 30 juta. Lalu apalagi? Perbedaan antara pemilu legislatif dan pemilu pilpres. 24 juta lebih banyak pemilu pilpresnya. Suara pendukung Anies itu plus 3 juta. Suara Anies dan Muhaimin lebih kecil 3 juta lebih dibandingkan suara paslon partai pendukungnya. Suara PDIP itu lebih banyak 7 juta dibandingkan suara Ganjar. Padahal pendukung Ganjar itu ya kecil-kecil aja kan. Ada dua partai yang tidak lolos parliamentary threshold, PDIP juga berkurang. Tapi khusus untuk 02, 24 juta lebih. Kan ini sebuah angka-angka yang incredible. Makanya kalau kita main ke MK menggunakan gaya pidana dan perdata, udah mati kita. Anda mau bawa berapa saksi untuk mengatakan bahwa saya terima bansos? Yang menyebutkan misalnya, yang mengubah 14 juta tadi. Let's say, ada perbedaan 30 juta misalnya. Lalu 30 juta orang Anda mau datangkan bahwa nih, saya terima bansos dan saya pilih 02 karena itu. Nggak mungkin. Yang namanya pembuktiannya cuma 1 hari doang. Bayangkan kasus yang namanya siapa yang kena racun itu? Mirna. Itu berapa kali sidangnya? Lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, kasusnya cuma 1. Ini kasus dari Sabang sampai Merauke. Makanya strategi yang kita lakukan, kita melakukan pendekatan yang sedikit scientific. Jadi scientific approach. Jadi bagaimana misalnya kita melihat ada 3 hal yang paling kita utamakan. Dan puncaknya adalah sebenarnya cawe-cawe Jokowi sebagai ketua tim pemenangan 02 dalam tanda kutip. Saya kasih contoh lah data misalnya. Kunjungan Jokowi itu ke Jawa Tengah 30 kali selama menjelang Pilpres lebih banyak daripada kunjungan Prabowo Gibran sendiri, bayangkan. Kenapa begitu? Karena mereka bagi-bagi tugas. Daerah-daerah yang lemah Prabowo-nya Jokowi masuk di situ. Nah, karena itu saya katakan pendekatan saintifik kita adalah 3 hal ini penting. 1, putusan 90 itu ya, kalau kita mau jelaskan, walaupun putusan itu dimaksudkan buat Gibran, tapi bukan putusan Gibran itu. Itu kan putusan mengenai norma yang bisa dimanfaatkan seluruh anak Indonesia kalau seandainya putusan itu normal, ya kan?
Tetapi Yusril sendiri sudah mengatakan, ini putusan masih membutuhkan yang namanya perubahan peraturan KPU. Untuk membuat peraturan KPU, kita butuh konsultasi dengan DPR. Nggak mungkin, tidak kecap waktunya. Apa yang dilakukan KPU? Yang terkonfirmasi di persidangan dua hal. Satu, dia bikin surat edaran, mengundang, tolong dong, yang mau daftar silakan. Yang kedua, dia coba bypass ke Dirjen Perundang-undangan untuk PKPU itu disahkan, diundangkan sebelum adanya konsultasi DPR. Itu terungkap dalam persidangan di DKPP yang kemudian diceritakan kembali oleh Patra MZ atau Arif Patrawijaya. Coba bayangkan, dari situ saja ini sudah melanggar azas mandiri independen bagi KPU. Pasal 22E ayat 5. Nah, sebentar dulu dong. Nanti ada silakan Anda ngomong sebanyak-banyaknya nanti, ya kan? Silakan ada sebanyak-banyaknya. Dipersingkat lagi, Bung Refli, silakan. Ya, karena itu saya katakan, kalau kita mengikuti persidangan, saya agak berbunga-bunga sedikit kemarin, ya kan? Makanya saya bilang, saya hari ini bahagia. Sorenya dia bilang, saya hari ini bahagia. Kenapa? MK paling tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Terbukti dia panggil 4 menteri tersebut plus DKPP. Anda pikir dia manggil untuk apa? Dia memanggil untuk satu, mengonfirmasi uang bansos itu legal atau tidak. Makanya dia panggil Erlangga Hartarto dan Sri Mulyani. Dia akan panggil bagaimana uang bansos itu, karena uang bansos itu ada 496,8 plus yang namanya automatic istilahnya adjustment yang 5% kementerian lembaga yang kemudian terkumpul 50 triliun. Itu di luar mekanisme, bahkan dikatakan itu melanggar undang-undang. Oke. Lalu dipanggil juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial, untuk melihat bagaimana sih governance pembagian bansos tersebut. Kok bisa Menteri Sosial tidak banyak terlibat misalnya, yang kebetulan belongs to PDIP. Lalu dipanggil juga, yang kita juga gembira, di KPP. Kenapa di KPP dipanggil? Untuk mengkonfirmasi mengenai pencalonan dan penetapan Gibran yang kemudian dinyatakan melanggar etika. Karena itulah saya berpikir, mudah-mudahan MK kembali pada hitonya. Saya tidak mengatakan MK itu breakthrough, terobosan hukum. Kalau mengatakan MK terobosan hukum, kurang baca dia berarti. MK sejak putusan pertama 2004 mengatakan kami adalah the guardian of the constitution, pengawal konstitusi. Kalau seandainya Pilpres itu melanggar prinsip-prinsip Pilpres yang jujur dan adil, yang luber dan jurdil, maka MK tidak terhalang untuk menilai sebuah pemilu, not only angka-angka atau kuantitatif. Dan saya terlibat dalam putusan itu, karena waktu itu saya asisten hakim atau staf ahli. Jadi ada aspek kualitatifnya, ada aspek kuantitatifnya. Nah, mudah-mudahan MK tidak lagi tersesat, kembali ke jalan lurus untuk menegakkan demokrasi kita yang Bang Andi Malarange suaranya berbeda ketika saya undang, ketika partainya mau dicopet oleh Muldoko. Sekarang agak berbeda ketika sudah gabung ke istana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Waktu itu lawannya Muldoko. Saya begini, saya mesti jawab. Saya senang tadi kalau Bung Refli mengatakan bahwa kita mau melakukan pendekatan saintifik. Tapi yang disampaikan oleh Bung Refli sama sekali nggak saintifik, hanya narasi saja. Kalau mari kita lihat, kalau bicara soal saintifik ya, katanya tadi survei tiba-tiba naik, padahal dalam beberapa bulan terakhir sebelum pemilu survei itu memang naik. Dan kemudian saintifik yang kita maksud itu adalah permohonan dengan menggunakan ahli, ada ekonometri, ada pendekatan. Survei itu memang dia naik, dan di ujung pemilu, semua pemilu kita lihat siapa kandidat yang surveinya naik di ujung pemilu, beberapa saat ya kira sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu biasanya momentum itu susah dilawan. Kalau sebaliknya ketika dia turun terus, merosot terus. Itulah karena ada begini, ada orang-orang yang memang belum mengambil keputusan, dan mengambil keputusan itu terakhir melihat tren, dia melihat siapa yang menang. Kalau dia lihat ini menang, dia kemudian berpilih ke situ, namanya bandwagon effect, ada teorinya itu. Lalu kemudian kenapa kok
Ganjar sekian suaranya PDIP padahal PDIP sekian suaranya, Anies sekian suaranya padahal suaranya kumpulan partai-partainya sedikit. Itu namanya split voting. Jadi fenomena split voting juga sudah ada di Indonesia. Dari dulu suara partai dengan suara capres bisa berbeda. Bahkan partai kita misalnya untuk DPR RI jumlah totalnya beda, dengan DPRD provinsi beda lagi, DPRD kabupaten kota totalnya beda karena orang melakukan split voting. Oh, kalau DPRD kabupaten aku pilih yang ini, untuk DPRD provinsi aku pilih ini, DPR RI aku pilih ini, untuk presiden aku pilih ini. Di Bali begitu, untuk DPR RI dia pilih PDIP, tapi untuk pilpres dia pilih Prabowo. Di Jawa Tengah juga begitu. Bukan karena kunjungan Pak Jokowi yang berkali-kali ke sana. Kunjungan, bagaimana membuktikannya kunjungan Pak Jokowi? Ada tidak ada kunjungan Pak Jokowi barangkali tetap menang. Bagaimana membuktikannya nanti kita akan lanjutkan selepas jeda. Sebentar lagi, masih banyak. Saya lepas jeda nanti saya kembalikan. Masih banyak. Nanti saya kasih ke Bung Andi. Saat lagi, ini udah over. Silakan. Balik di layar bersuara. Nanti saya berikan kesempatan kepada Bang Andi, tapi sebelum Bang Andi saya berikan kesempatan Mbak Bibip dulu. Nanti Bang Andi dan Bang Fahri tentu. Silakan Mbak Bibip. Kalau tadi saya tanyakan, tadi ada dua mazhab sebenarnya kalau kita lihat nih ya. Satu mazhab nggak mungkin lah bisa ngejar 13-14 juta. Yang satu ini terstruktur sistematis masif loh. Bukti-buktinya bukan angka memang, tapi ada gejala-gejala dan juga apa yang sampaikan bukti-bukti yang kita hari ini dengar dan kemarin dengar. Yang mana yang kemudian MK akan putuskan? Yang mana kemudian MK nanti akan lihat? Sorry, dalil kita tidak TSM ya. Dalil kita pelanggaran serius terhadap konstitusi ya. Pelanggaran serius terhadap konstitusi. Ya, terutama azas luber dan jurdil. Oke, 03 TSM gitu ya. Barangkali kita bisa namakan dua mazhab itu, satu kuantitatif, satu kualitatif, Betul. begitu ya. Tapi kalau saya sendiri memang merasa bahwa dalam banyak hal, terutama untuk pemilu yang sekarang, mazhab kuantitatif itu sangat bisa diperdebatkan. Kalau saya bahkan dalam posisi sangat tidak setuju. Bukankah MK selalu melihat kuantitatif, angka? Nah, itu persoalannya dan itu yang menarik sekali untuk kita diskusikan. Nggak pernah lihat kualitatif kan? Di pilkada iya. Pernah? Pernah. Di pilkada pernah. Misalnya yang terjadi 2020 itu ada 3 yang dilihat secara kualitatif. Misalnya kita mau lepaskan dulu istilah TSM-nya ya. Tapi kualitatif dalam arti MK mau melangkah ke keadilan yang sifatnya lebih substantif, tidak angka-angka. Itu mereka sudah lakukan. Daerah mana tuh? Waktu itu untuk Saburai Jua misalnya, terus ada 2 lagi ya, Itu saya lupa. Pilbub. Iya. Dan waktu itu di MK-nya sudah tutup buku sebenarnya, tapi karena mereka melihat ada masalah yang besar, karena waktu itu ternyata warga negara si bupati itu warga negara asing. Jadi dibuka lagi. Kami juga waktu itu deg-degan, tapi ternyata kami maksudnya pegiat demokrasi ya. Dan ternyata mereka mau buka pintu lagi, dan ternyata pemungutan suara ulang. Jadi itu adalah satu catatan penting. Tapi memang pilkada. Administratif waktu itu ya. Ya, nah masalahnya adalah kalau kita hanya mau berbicara di kuantitatif, kan pertanyaan besar yang akan nggak bisa dijawab mau pakai sirekap kek, mau pakai perhitungan manual kek, adalah mengapa angka itu bisa sampai ke situ. Mau pakai sistem secanggih apapun, nggak akan bisa dibaca, mau yang manual ataupun tidak. Nah, maksud saya adalah kenapa kemudian main-main di 13 juta atau berapa persen dan seterusnya itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena ada persoalan-persoalan yang memang sifatnya pelanggaran-pelanggaran hukum sebenarnya yang tentu saja belum bisa dibuktikan, dan ini yang sedang tengah berjalan begitu kan, yang sebenarnya yang sudah dilakukan untuk membuat orang memilih atau tidak memilih paslon tertentu oleh orang yang memegang kekuasaan, dalam hal ini adalah presiden, karena kekuasaannya demikian besar dan anaknya yang nyalon. Jadi kita harus jangan lupa konteks nepotismenya ini. Dan saya kira kebanyakan orang sekarang berpikir bahwa pemilu itu hanya soal angka, pemilu itu hanya soal hitung-hitungan pencoblosan, padahal pemilu itu proses. Iya, tapi saya harus fair juga begini. Orang akan berpikir bahwa iya anaknya nyalon, tapi ketika ada kecurangan maka harus bisa dibuktikan secara nyata. Kan itu yang menjadi pikiran sederhana. Jadi gimana jawabannya? Nah, pembuktian kan berjalan. Dan sebenarnya saya cukup terkesan dengan salah satu ahli yang dihadirkan. Karena saya orang hukum ya, jarang main kuantitatif. Tapi ada seorang ahli yang namanya Fit Adrison.
Coba saya kira kalau nanti dibuka, menurut saya keren karena saya terkesan sekali. Dia mengkuantifisir, dia menerjemahkan bagaimana bansos itu ternyata bisa mempengaruhi suara orang secara kuantitatif ya. Jadi ini memang dia main statistik, matematika dan seterusnya. Dan dari situ misalnya terbukti bahwa memang ada implikasinya dari bansos yang sekian banyak untuk bisa mempengaruhi suara orang. Misalnya itu, buat saya itu suatu model pembuktian yang sangat menarik dilakukan oleh ilmunya Kalau itu jelas. Saya itu belajar statistik. Untuk jadi doktor ilmu politik di Amerika di Northern Illinois, Anda harus ambil paling tidak 3 kelas statistik. Dan itu advanced statistics. Itu spekulasi. Bansos dia pakai korelasi dan tapi dengan asumsi. Bansos itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan suara, pengaruhnya sekian persen, lalu kemudian dikorelasikan. Tapi spekulatif dia tidak bisa tahu di mana bansosnya naiknya berapa persen, berapa suara dari sini dan sebegitu. Bang, ada tidak ada bansos, jangan-jangan harus sudah memilih. Bang Andi Malarangeng, Nah, Anda tidak fair karena dia juga PhD di Amerika Serikat sama-sama. dan juga dia itu mengendalami ekonometri. Tapi dia menggunakan asumsi. Iya, Karena itu kita bisa, dia economic science. Karena itu kita bisa. PhD Amerika dilarang Asumsi saling apa yang mendahului. Nah, dalam Karena itu nanti saya undang. Nggak apa-apa. Mari kita Undang Fit Adrison berdebat dengan Andi Malarangeng di boleh. sini. Pertanyaannya asumsinya apa yang dipakai? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa juga dong Anda menggunakan asumsi. Kalau ada bansos, lalu kemudian hendak terjadi kenaikan persen suara. Bagaimana melihatnya? Makanya Dari mana dapatnya? makalahnya dibaca Itu secara namanya, lengkap dong. Jangan dia cuma pasti- ujungnya doang. Sudah pasti Kita pakai juga asumsi. tidak akan mengajukan Nggak bisa. seorang ahli yang hanya mikirnya nggak karuan. Justru saya Karena mengatakan- kita sudah baca makalahnya, ini keren, makanya kita ajukan. Keren karena sesuai dengan pikiran Anda. Jangan baca yang Tapi tidak lengkap. bisa secara objektif untuk mengatakan Itu. karena Dan hakim bansos konstitusi menghasilkan itu berapa persen tertarik suara. dengan ekonometri itu. Coba Mas- dengar Arif Hidayat. Mas Aiman, Yang saya kedua, kira Saya sama seperti ini- Refli Harun tertarik katanya. akan sangat sulit untuk diselesaikan karena memang kacamatanya Fit Adrison itu adalah ekonomi. Sementara kacamatanya Bang Andi adalah politik, Pak. walaupun secara metodologi dasarnya statistik. Sekarang Tapi kita memang lihat. beda. Yang namanya pemilu itu suara rakyat yang dipikirkan. Karena itu maka kalau Anda mengatakan terjadi kecurangan, berapa suara rakyat yang terjadi kecurangannya? Bukan soal kuantifikasi, tidak kuantifikasi. Tadi kan Maksudnya suara dituntut rakyat kuantitatif, itu. dituntut apa tadi scientific. Lah ya Sudah saintifiknya ada upaya adalah scientific. berapa suara. Jadi kan Bang misalnya, Andi, kalau Anda hargai mau saja dulu pendekatan begini, orang. Kalau Hakim konstitusi sudah tertarik dengan pendekatan itu. Tidak apa-apa kan saya komentator, Iya, kan? boleh berkomentar terhadap apa ya. Tapi kan ahli Bang tersebut. Bivitri langsung mengatakan tidak tertarik. Loh, Bivitri selesaikan dulu dong omongan dia. Dia nggak bilang tertarik. Masa orang tertarik langsung dipotong? Loh, Selesaikan dulu, Coba saya Bivitri. mengatakan bahwa itu pasti menggunakan asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi itu tidak saintifik. Makanya nanti berdebat sama Fit Adrisonnya. Oke. Iya. Oh, boleh. Tapi iya. Tapi Iya. kalau saya mau teruskan sedikit karena buat saya itu adalah cara melihat yang menarik karena bahkan dalam Oke. hukum Mbak Bibip. ada namanya juri matrix. Agak serupa. Oke. Ini ekonometri, satu lagi juri Jadi matrix. soal bicara keilmuan, saya tahu yang tertarik dengan keilmuan dan selalu mengomentari soal keilmuan adalah Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ada Tapi saya punya belum komentar nggak soal? Belum selesai, saya Ada, jawab sama nanti. dia dulu Nanti dong. saya berikan. Saya jawab Nanti sama udah dia dijawab. dulu. Bicara Nanti soal saya- sirekap tadi. Silakan. Bicara soal sirekap tadi. Sirekap sejak pemilu pertama, sirekap itu dulu waktu saya jadi anggota KPU juga sudah bikin sirekap semacam itu juga dibantu oleh KPU Australia untuk membuat pada waktu itu. Nah, dan waktu itu rapi, bagus, kita semua orang jadikan rujukan, lebih cepat lagi. Sirekap yang sekarang ini memang kacau. Ini persoalan kebodohan di KPU. Tapi dari dulu sejak awal saya jadi anggota KPU sudah mengatakan kepada semua orang sirekap atau apapun namanya itu, hitung cepat itu tidak bisa dijadikan acuan. Sirekap real count dong, kan hitung apa? Wah, itu Hitung manual. tidak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Terlalu banyak kemungkinan error pada waktu itu. Zaman 99 kita pakai fax machine. Karena waktu itu belum ada Iya, smartphone. handphone. Kita pakai fax machine. Tapi fax machine kadang-kadang kabur sehingga dan itu pun lagi diketik lagi secara manual oleh
staf-staf dan mahasiswa pada waktu itu. Dan tahun 2024 juga begitu, masih salah baca juga. Masih Aneh. salah baca juga. Jadi Sirekap tidak bisa jadikan cuan. Lebih sahih adalah quick count. Karena quick count scientific dan errornya cuma plus minus 1%. Dan quick count, semua quick count mengatakan bahwa kalau mau bicara tentang fungsi kontrol terhadap pemilu, quick count mengatakan 02 menang. Hasilnya juga beda kurang dari 1%, 58%. Anies juga 01, 24%, beda kurang 1%. Ganjar 16%, beda kurang 1%. Semua itulah fungsi kontrol. Makanya waktu itu Jadi saking ada yakinnya, videonya juga Bung Anies mengatakan saking bahwa yakinnya 02 ini ya, 2 hari sebelum pencoblosan sudah pesan itu Istora Senayan untuk selebrasi. Oh, itu hebat sekali. menang dong. Ini kelasnya Nabi Khidir ini. Menang dong. Kan kelas Nabi Tahu Khidir. nggak? Di 02 Karena itulah kita udah lah ada Bang, kita nggak polling percaya dilakukan curangnya dulu. luar biasa. Polling dilakukan setiap hari. Ada sistem mekanisme Kita juga polling yang mengakui dilakukan. bahwa quick count Sehingga itu kita adalah tahu bagian dari bahwa konspirasi ini sudah itu. lewat 50%. Oke. Sudah lewat. Bung Rocky. Itu saintifik. Iya, oke. Nanti saya berikan part lagi, Bung apa namanya, Bung Andi, Bung Fahri juga belum. Bung Rocky silakan. Tadi soal keilmuan, kuantitatif, kualitatif, ya. Terus kemudian soal bansos yang bisa dikuantifikasi ke angka dan lain sebagainya. Tapi itu merupakan asumsi menurut Bung Andi. Tapi ada ilmunya juga di sisi lain. Silakan, Bung Rocky. Di mana saintifiknya pemilu? Kalau di situ ada emosi itu. Kan orang memilih bukan atas dasar kalkulasi. Itu udah jadi diktum. Tetapi justru karena fasilitas emotion mendahului reason, maka diperlukan metode ilmiah. Itu dasarnya kan. Sama seperti saya mulai dengan asumsi aja tuh. Dunia ini tersusun oleh satu sel tunggal yang kemudian bertabrakan dengan partikel dari luar angkasa, dan luar angkasa itu gedenya 300 juta kali yang dibayangkan hari ini, dan dia masih mengembang. Bagaimana Anda tuntut itu menjadi pembuktian kuantitatif? Semuanya bermula dengan kecurigaan kualitatif bahwa ada alam semesta tuh. Itu kecurigaan kualitatif tuh. 2 hari lalu Pusat Nuklir Eropa CERN mulai menguji apa dasarnya universe ini terbentuk, partikel apa yang memungkinkan universe ini masih bertumbuh tuh. Bertumbuh itu kuantitatif, tapi pertanyaannya adalah kualitatif. Anggap nggak? Soal-soal. Jadi kalau kita masuk pada penjelimatan epistemologinya tuh, kita akhirnya menduga bahwa, coba tadi misalnya, buktikan 13 juta orang tuh. Gimana caranya? Kalau begitu kita mesti persona satu persatu kita bawa tuh. Oke, membuktikan kuantitatifnya. 13 juta orang itu kuantitas. Sementara survei yang dibuat oleh semua lembaga survei itu pakai sampel 1.200 mewakili 160 juta orang, nggak mungkin. Memang nggak mungkin. Tetapi 1.200 itu paling efisien untuk menentukan bahwa ini sudah validitasnya bisa diandalkan, reliability-nya bisa diandalkan. Cukup 1.200. Sekarang problemnya kontradiksinya. Waktu Prabowo, Anies, Ganjar diuji secara statistik, dia hanya butuh sampel 1.200. Sekarang untuk membuktikan kecurangan diminta 13 juta suara. Lo ngaco dong. Kenapa nggak pakai modeling aja kan? Dan itu ekonometri membantu untuk modeling tadi. Saya dengar keterangan dari siapa namanya anak pintar itu. Dia berusaha untuk menerangkan jejak-jejak pikiran yang bisa dimodelkan untuk menentukan bahwa tidak mungkin tanpa BLT itu Prabowo menang. Beri dia kesempatan untuk membuktikan dalil ilmiahnya. Sama seperti waktu Eisenhower mau menyerang Eropa tuh, dia bingung bagaimana caranya. Orang Jerman nggak pernah takut pada Amerika tuh. Dia sewa teater di sekolah seni London itu, bikin seolah-olah di situ ada kapal Amerika atau sekutu banyak betul. Padahal itu cuma speaker, terus dilempar ke Jerman. Semua orang Jerman tahu bahwa Amerika itu punya 1.200 atau 1 juta pesawat, padahal cuma punya 10% dari situ kan. Kan dia memanipulasi kuantitatif untuk membungkus ide dia menaklukkan Eropa. Jadi
teknologi udah dipakai bahkan untuk menipu sebetulnya kan. Eisenhower menipu. Demikian juga pasukan kita di Aceh dulu itu udah kehabisan peluru itu, dia rekam aja tuh bunyi bom, terus disebarin sebagai suara betulan. Padahal cuma rekaman itu. Jadi kalau masalah saintifik itu bahkan sampai pada penelitian partikel terakhir yang menyusun bumi yang dalam seminggu ini lagi dibicarakan di seluruh dunia itu menunjukkan bahwa ada kualitas pertanyaan untuk menghasilkan bukti kuantitatif. Dalam politik, pertanyaan kualitatif itulah yang akan mendorong pembuktian kuantitatif. Kalau saya bilang, dari awal saya mencurigai Presiden Jokowi tidak jujur. Buktikan secara kuantitatif. Pembuktian itu untuk menuntun saya supaya heuristik saya itu bekerja. Kalau dari awal saya bilang Jokowi itu orang yang paling jujur di Asia Pasifik, gak mungkin saya timbulkan kecurigaan tuh. Jadi kecurigaan adalah prinsip pertama untuk memulai penelitian ilmiah. Curiosity namanya, heuristik namanya itu. Itu dasarnya kan. Semua itu datang dari kecurigaan dan itu adalah gerakan passion, bukan gerakan reason. Ilmu pengetahuan tumbuh karena passion, bukan karena reason. Modeling diperlukan untuk reasoning. Tetapi pertanyaan-pertanyaan akademis tumbuh dari soal-soal yang menyangkut kecurigaan terhadap keadaan. Tapi menurut Anda, iya. Jadi menurut Anda MK tidak mungkin mengabulkan ini semua karena pasti akan berpikir kuantitatif. 13-14 juta dari mana? Dulunya kita itu 13-14 juta kalau mau dapat 2 putaran. Iya. Tapi harus diturunkan itu. Tapi Suara dari dirapihin nih 02 96 juta. Ya. Jadi itu bedanya. Nah sekarang begini, kalau saintifik dalam peradilan pemilu, semua keputusan itu tidak bisa berdasarkan sampel. Dia harus keseluruhan populasi. Makanya kemudian waktu di Georgia terjadi, Trump mengatakan ada kecurangan di Georgia. Dihitung ulang seluruh suara, tidak bisa disampel. Karena dalam pemilu itu bukan kalau quick count sampel, tapi kalau pemilu the whole populasi, universal suffrage. Maka kalau ada tuduhan kecurangan, maka the whole populasi yang dijadikan acuan terjadi kecurangan harus dihitung ulang. Misalnya di Georgia, Trump mengatakan saya menang di situ. Lalu kemudian tuntutannya dihitung ulang, bukan dibatalkan. Lalu kemudian hasilnya harus bisa betul-betul menang atau tidak menang. Berapa banyak menangnya. Oke, sekarang coba kita balik pada cara berpikir saintifik. Kalau yang harus dibuktikan adalah 13 juta, itu tidak mungkin, benar nggak? Nggak mungkin. Kalau 13 juta, kalau 12 juta 900.000 mungkin nggak? Nggak usah 13 juta. Kalau pemilu 2024 nggak mungkin. Oke, tidak mungkin. Banyak betul. Kalau misalnya 13.800.000